Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Pak Pri yang baik hati, di materi IPS yang akan saya bawakan ini. Ini adalah materi wajib bagi saya, materi kelas 8 maupun kelas 9, tentang letak dan iklim. Bagaimana kita nantinya bisa membaca iklim suatu negara berdasarkan letaknya, itu adalah pelajaran wajib bagi saya untuk pelajaran IPS kelas 8 dan kelas 9. Kita mulai dari posisi letak suatu negara. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang macam-macam letak menurut ilmu geografi. Yang pertama adalah letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu negara wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Berdasarkan letak astronomis, perbedaan garis lintang akan mempengaruhi perbedaan iklim, pergantian siang dan malam, sedangkan perbedaan garis bujur akan mempengaruhi perbedaan waktu. Makanya di Indonesia ada pembagian waktu, Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Itu salah satu contoh pengaruh letak astronomis. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan garis lintang kalau kita membaca sebuah peta? Garis lintang adalah garis khayal. Kenapa dikatakan khayal? Karena garis itu tidak ada kenyataannya di bumi, cuma di dalam peta ada. Garis khayal pada bumi seakan-akan membagi bumi menjadi dua. Bagian utara dikatakan lintang utara ini, bagian selatan dikatakan lintang selatan. Ini adalah garis lintang. Dari barat ke timur, dari timur ke barat, itu namanya garis lintang. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal pada bumi. Sama halnya dengan garis lintang karena itu tidak ada kenyataannya. Garis khayal pada bumi yang seakan membagi bumi menjadi dua. Bagian barat kalau bujur itu ada di barat, dan bujur timur kalau ada terletak di sebelah timur. Vertikal dari atas ke bawah. Nah, seperti ini garisnya. Ini namanya garis bujur. Kalau ini garis lintang. Dipahami ya anak-anak? Yang kedua adalah letak maritim. Letak suatu negara wilayah ditinjau dari sudut kelautan. Maksudnya posisinya dari laut, punya laut tidak, atau lain-lain. Kalau negara kita sebelah timurnya adalah dibatasi dengan Samudra Pasifik, sebelah selatannya Samudra Hindia, sebelah utara adalah Laut Cina Selatan. Itu letak maritim Indonesia. Yang ketiga adalah letak geomorfologis, yaitu letak suatu negara wilayah dipengaruhi keadaan morfologis. Morfologis itu apa? Ini geomorfologis adalah ilmu yang mempelajari struktur bumi dan perubahan-perubahan yang terjadi. Misalnya kontur tanah, mineral yang terkandung maksudnya. Kontur tanah itu apakah ada misalnya daratannya, tinggi rendahnya, pegunungannya dan lain-lain. Nah, letak geomorfologis, letak suatu negara berdasarkan hal tersebut. Sedangkan letak geologis, letak suatu negara atau wilayah berdasarkan struktur batuan
yang ada di kulit bumi. Misalnya apakah di dalamnya perut bumi kita itu ada gunung berapi, bagaimana sering terjadinya gempa, apakah ada kandungan tambang di dalamnya, itu merupakan letak geologis. Yang kelima, letak geografis. Letak geografis adalah letak kenyataannya suatu wilayah atau negara di muka bumi. Di muka bumi letak Indonesia itu bagaimana? Kenyataannya bagaimana? Terletak di antara dua samudra, Hindia Pasifik, terletak dua benua, Asia dan Australia, dilalui dikelilingi oleh lautan. Itu letak geografis. Sedangkan letak ekonomis adalah letak suatu negara berdasarkan kehidupan ekonominya dengan negara di sekelilingnya. Misalnya apakah rakyatnya bercocok tanam, bagaimana lalu lintas perdagangannya. Itu adalah letak ekonomis. Dan letak ekonomis Indonesia yang paling umum saat ini adalah tempat investasi negara-negara maju karena pesatnya pembangunan di Indonesia. Negara-negara luar tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Di antaranya adalah jalan tol, tol laut, bandara dan lain-lain. Sedangkan letak sosiokultural adalah letak suatu negara wilayah berdasarkan lintasan sosial budaya. Berdasarkan lintas sosial budaya dengan negara-negara yang ada di dunia ini. Itu namanya lintas sosiokultural. Misalnya kalau kita menilai letak sosiokultural Indonesia, ketika pedagang India datang, masuklah pengaruh Hindu Buddha. Ketika pedagang Arab datang, masuklah agama Islam. Ketika Belanda, Inggris, Jepang menjajah, masuklah budaya-budaya Barat, budaya-budaya Jepang yang berakulturasi, bercampur dengan budaya lokal. Ini namanya letak sosiokultural. Makanya tidak heran, banyak adat istiadat kebudayaan kita yang dipengaruhi oleh lintasan sosiokultural atau pengaruh kebudayaan yang melintas ketika itu. Itu sosiokultural. Ini satu step, satu langkah tentang letak negara kita, terutama berdasarkan letak yang wajib kalian hafalkan, pahami. Letak astronomis, letak maritim, letak geomorfologis, letak geologis, letak geografis, letak ekonomis, dan letak sosiokultural. Bagaimana cara memahami dan menghafalkannya? Ada beberapa kata kunci di dalam mempelajari ilmu IPS secara keseluruhan. Jadi IPS itu materinya, mohon maaf, banyak sekali. Kalau tidak suka membaca, kalau tidak suka meresume, ya kemungkinan akan ketinggalan. Ada beberapa kata kunci yang harus kalian pahami. Misalnya letak astronomis, berarti kita cuma mengiling-iling dua kata saja, lintang dan bujur. Lintang berpengaruh terhadap iklim, pergantian siang malam. Bujur berpengaruh terhadap pergantian waktu. Contohnya itu. Misalnya letak geografis, berarti kita cuma mengiling-iling kenampakan Indonesia di muka bumi. Kenampakan, kata kenampakan itu kalau kamu iling-iling sudah bisa, kamu bisa menjadikannya sebuah kalimat dengan dasar itu. Misalnya letak sosiokultural, berarti sosiokultural, lintas budaya, lintas sosial. Nah itu cara-cara untuk bisa memahami dalam pelajaran IPS. Itu satu step tentang letak kita lalui. Nah, sekarang masukkan itu dalam hati. Kira-kira 5 menit
baru kamu review kembali sebisa mungkin sebelum kita melanjutkan ke bagaimana bagaimana kita membaca iklim suatu wilayah. Oke, kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya, materi wajib bagi saya untuk IPS baik kelas 2, kelas 9 itu wajib. Harus paham dengan membaca iklim. Iklim di dunia ini dibagi menjadi berbagai macam. Ada iklim matahari, ada iklim suhun, ada iklim open, odimen, dan lain-lain. Cuma yang banyak dipelajari di materi IPS rata-rata adalah iklim matahari. Apa yang dimaksud dengan iklim matahari? Iklim matahari adalah iklim suatu wilayah atau negara berdasarkan banyaknya curah hujan adalah iklim suatu negara atau wilayah berdasarkan banyaknya curah matahari, maksudnya sinar matahari yang didapatkannya. Jadi iklim matahari adalah iklim suatu wilayah atau negara berdasarkan banyak tidaknya sinar matahari yang didapatkannya. Iklim matahari dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah iklim tropis. Ya, kita gambarnya seperti ini. Kita gambarnya adalah ini gambar iklim matahari. Iklim matahari kalau kita menggambar sebuah bumi ini kita ibaratkan sebuah bumi, pasti di sebelah utara kita namakan dengan atau utara, sedangkan selatan kita dari es. Ini boleh timur ataupun barat, cuma jarang, biasanya cuma U dan S di bawah dan di atas. Pembagian iklim matahari yang pertama adalah iklim tropis. Iklim tropis itu ditandai dengan 23,5 derajat lintang utara sampai 0 derajat dari atau dibalik dari 0 derajat sampai 23,5 derajat. Itu adalah iklim tropis belahan utara, sedangkan belahan selatannya sama 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang selatan. 23,5 derajat baik utara maupun selatan adalah garis balik matahari, maksudnya setahun penuh matahari itu bergeser, bukan matahari yang bergeser yang asli, buminya cuma dikatakan peredaran semu matahari karena seakan-akan kita yang berubah, yang bergerak itu kepada mataharinya, pada tidak, yang bergerak adalah buminya. 23,5 derajat ini adalah garis balik matahari. Ketika musim penghujan di belahan utara, ini akan balik lagi, balik kembali ke sini, mengawali musim kemarau di belahan bumi selatan. Sebaliknya, ketika musim kemarau di belahan bumi selatan, ketika musim kemarau di sini adalah musim penghujan. Begitu sebenarnya. Ketika matahari di sebelah sini di sebelah utara kemarau, di belahan selatan adalah penghujan. Ini iklim tropis. Makanya di iklim tropis terdapat 2 musim, penghujan dan kemarau. Ciri-cirinya adalah iklim tropis 40% dari iklim di bumi itu adalah iklim tropis. Ciri-cirinya adalah suhu udara 20 sampai 23 derajat, rata-rata panasnya dapat. Tapi pada suatu wilayah kadang memiliki suhu udara sampai 30 derajat. Misalnya kalau di negara kita adalah Nusa Tenggara Timur, itu suhu udara hariannya bisa lebih dari 27 bahkan sampai 30 lebih
Amplitudo harian lebih besar daripada amplitudo tahunan. Maksudnya adalah amplitudo adalah rata-rata suhu udara. Sedangkan ciri yang ketiga adalah curah hujan yang tinggi, itu dari iklim tropis. Iklim tropis 40%, iklim dunia itu tropis, suhu udara 20 sampai 23, amplitudo harian lebih tinggi daripada amplitudo tahunan, curah hujan tinggi. Yang kedua adalah subtropis. Subtropis adalah iklim yang dimulai dari 23,5 derajat sampai 40,5 derajat, baik lintang selatan maupun lintang utara. Itu namanya adalah iklim subtropis. 23,5 derajat sampai 40, 23,5 derajat sampai 40 derajat. Itu adalah iklim subtropis. Ciri-cirinya adalah batas musim tidak bisa ditentukan dengan jelas. Kalau iklim tropis itu bisa ditentukan dengan jelas. Misalnya kalau musim penghujan atau musim kemarau. Kalau ketika dulu saya belajar geografi, itu ada patokan yang jelas. 4, 10, 10, 4, 4, 10. Maksudnya bulan 4 sampai 10 itu adalah musim kemarau. Sedangkan 10, 4 bulan Oktober sampai April itu adalah musim penghujan. Itu kalau dulu belajar geografi untuk iklim tropis, penghujan dan kemarau jelas. Tapi di musim subtropis tidak bisa dijelaskan. Bagaimana bisa datangnya musim penghujan atau datangnya musim kemarau tidak bisa dijelaskan dengan pasti, tidak bisa ditentukan dengan pasti. Iklim subtropis memiliki 4 musim: panas, dingin, semi, dan gugur. Keistimewaan dari iklim subtropis adalah karena masih mendapatkan sinar matahari di 23,5 derajat ini dari sebagai matahari. Makanya di iklim subtropis ketika panas tidak terlalu panas dan ketika dingin juga tidak terlalu dingin. Ini keistimewaan dari iklim subtropis. Iklim subtropis kita sudah pahami, batas musim tidak bisa ditentukan dengan tegas seperti halnya musim tropis. Kalau tropis tadi bisa ditegaskan bulan 4 sampai 10 itu kemarau, bulan 10 sampai 4 itu musim penghujan, itu bisa ditentukan dengan tegas. Tapi kalau iklim subtropis tidak bisa. Subtropis terdapat 4 musim. Keistimewaannya adalah jika panas tidak terlalu panas, jika dingin tidak terlalu dingin. Ini apa namanya subtropis. Yang ketiga, iklim sedang dari 40 derajat sampai 66,5 derajat dari utara maupun selatan. Itu adalah iklim sedang. Ciri-cirinya adalah amplitudo tahunan. Kalau tadi amplitudo tahunan di musim subtropis, apa di iklim tropis, amplitudo tahunan lebih besar daripada amplitudo harian berbandingkan dengan iklim tropis. Suhu rata-rata tahunan lebih besar daripada suhu rata-rata harian. Arah angin tekanan udara berubah-ubah. Gerakan udara sektoral lebih banyak. Jadi di situ tidak bisa ditentukan dengan jelas nanti arah anginnya, bagaimana tekanan udaranya berubah sewaktu-waktu. Gerakan udara sektoral dalam arti setempat. Misalnya kalau kita baca misalnya membandingkan kota Depok, kota kita misalnya. Nah itu juga berbeda dengan misalnya nanti kita bandingkan dengan Purwodadi. Itu di dalam musim iklim sedang berbeda. Cuma di dalam iklim tropis itu bisa ditentukan. Purwodadi dan lokasi Depok ini sama. Tidak terjadi gerakan udara sektoral. Gerakan udaranya komunal bersama.
Ciri yang ketiga adalah pergantian siang malam setengah tahun sekali. Nah, ini keistimewaan dari iklim sedang, pergantian malam dan siang hari berlangsung setengah tahun sekali. Setengah tahun siang selama 6 bulan dan setengah tahun malam selama 6 bulan. Coba bayangkan kalau kamu hidup di sana. Kalau yang suka mainan HP, ya jelas setengah tahun yang siang belas bulanan HP. Nang tangan sampai keriting, sampai jeriting. Kadang-kadang sampai jeriting. Panas yang 24 jam dan dingin malam juga 24 jam. Itu apa namanya? Iklim sedang. Iklim sedang dari 40 sampai 66,5 derajat. Baik sekarang maupun sedang. Nah, ini apa namanya? Memiliki 4 musim juga, cuma lebih ekstrim. Di iklim sedang juga memiliki 4 musim, cuma ekstrim. Ekstrim dalam arti kalau dingin sekali, cuma panasnya berlangsung hanya sebentar. Itu iklim sedang. Yang keempat adalah iklim dingin dari 66,5 derajat sampai 90 derajat, baik utara maupun selatan, baik selatan maupun utara, di bola balik sama saja. Itu adalah iklim dingin. Dibagi menjadi dua. Kalau merasakan panas itu dinamakan iklim tundra. Jadi cirinya adalah musim panas, cuma sejuk, panas dan sejuk. Nah, seperti hari saya, panas sejuk. Dan berlangsung singkat, kurang lebih 3 bulan. Jadi kalau bagi mereka yang tinggal di daerah ini 66,5 sampai 90 derajat baik utara maupun selatan, merasakan matahari itu seperti berjumpa dengan seorang kekasih hati, karena jarang sekali. Bahkan setahun itu sekitar 3 bulan tidak ada, sangat pendek sekali. Tanah yang ada itu beku, walaupun dalam musim panas itu masih beku. Udara bersifat kering itu kalau musim panas, atau tundra jika di musim dingin. Itu musim panasnya dinamakan tundra. Ciri-cirinya tadi musim panas cuma sejuk dan berlangsung sebentar. Tanahnya masih beku, tapi udaranya kering. Yang kedua adalah iklim dingin yang berupa es. Nah, itu suhunya di bawah minus 0 derajat. Nah, ini terjadi di negara mana, di wilayah Antartika, di wilayah kutub. Di situ seandainya ada pun dia cuma melakukan penelitian, eksplorasi dan lain-lain. Nah, inilah sekilas iklim matahari yang kita pelajari, yang wajib kalian pahami. Untuk apa? Jadi nanti seandainya kalian membaca sebuah negara dengan biasanya kan negara Indonesia misalnya terletak di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Otomatis kalau kalian paham dengan ini, kalian langsung bisa memahami bagaimana iklim yang ada di Indonesia. Kita masukkan contohnya. 6 derajat lintang utara, taruhan di sini utara 6 derajat, sedangkan 11 derajat lintang selatannya di sini. 11 derajat, 06, 0 ke 11. Inilah letak Indonesia. Saya kasih garis putus. Dari sinilah terbaca Indonesia berarti memiliki iklim tropis. Iklim tropis itu bagaimana? Ini memiliki 2 musim, kemarau penghujan. Benar tidak? Benar. Suhu udaranya rata-rata tinggi, 20-23 derajat, bahkan NTT sampai 30. Benar. Amplitude harian suhu harian lebih besar daripada suhu tahunan. Curah hujannya tinggi. Nah, walaupun musim kemarau kadang masih sering datang hujan, itu iklim tropis. Yang kedua adalah kita masukkan, misalnya kita contoh negara mana tadi? Negara Australia.
Australia. Bagaimana letak atau posisi Australia? Di sini saya catat 11 derajat lintang selatan. Jadi 11 derajat lintang selatan di Indonesia tadi ini. Terus 23,5 derajat lintang selatan sampai sini. Ini Australia persis di 23,5 derajat. Terus sampai 35 derajat lintang selatan berarti sini. Ini 40, ini adalah letak Australia, bukan garis putus-putus. Kalau kita masukkan garis lintang Australia, kira-kira terdapat berapa iklim negara Australia? Nah, kita lihat garis yang telah saya gambar. 11 derajat persis berbatasan dengan Indonesia, tropis. Sampai 35 derajat lintang selatannya, lintang selatan. Berarti negara Australia memiliki dua musim, dua iklim, tropis dan subtropis. Di daerah tropis mengalami dua musim saja, sedangkan mereka yang masuk subtropis memiliki 4 musim. Itu contohnya. Jadi ini semua saya berikan agar kalian nanti kalau misalnya masuk ke SMA, SMK sudah bisa lebih paham lagi, sudah paham di dalam melajari letak suatu negara. Karena nanti rata-rata kalau kita membaca suatu negara di dalam ilmu geografi itu pasti ada letak-letak dan bujur. Letak-letak dan bujur ini sekaligus bisa kita membaca keadaan iklimnya. Nah, ini yang penting. Jadi sekali lagi pelajaran letak dan iklim bagi pelajaran IPS yang saya bawakan adalah wajib. Pahami benar-benar, pelajari, nanti akan untuk masuk materi yang lebih dalam lagi lebih mudah. Saya kira cukup sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan, semangat, jangan lupa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.